Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi ini gue ingin membahas ada sebuah artikel yang seperti biasa menurut gue menarik. Oleh karena itulah gue angkat di channel Football United. Tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak Sobat Football United yang setia mengikuti channel Football United, nonton kontennya, ya likes, subscribe juga. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Semoga ya lancar-lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, dan semoga juga situasi di Gaza, di Palestina, Free Palestine, semoga semakin membaik. Oke, ini ada artikel dari Dan Sheldon. Ternyata menurut artikel ini ditulis kalau utang dari Manchester United itu lebih dari 1 miliar pounds. Wow. Untuk ya ini duit itu untuk dari pinjaman dan juga untuk membayar biaya transfer. Ditulis di artikel tersebut Manchester United ini berutang lebih dari 1 miliar pounds dari kombinasi hutang, lalu kredit fasilitas yang semakin tinggi juga, dan pembiayaan transfer pemain. Nah, jadi Manchester United ini kan mengumumkan laporan keuangan tahunan dari berakhirnya bulan Juni tanggal 30. Walaupun mereka membuat rekor revenue 648 juta pounds, mereka juga mencatatkan 28,7 juta pounds kerugian. Dan kalau menurut artikel ini sekali lagi ya, hutang mereka itu tetap di angka 650 juta US dollar dan mereka meminjam tambahan 160 juta pounds. Dari total tersebut, maka hutangnya saat ini ada di angka 773 juta pounds. Dan sebelumnya mereka ini juga berhutang 317,8 juta pounds terkait dengan biaya transfer. Nah, ini banyak juga kan Sobat Football United atau fans Manchester United yang mengatakan, oke, Glazer mereka juga mendatangkan pemain ini dan itu. Ternyata duitnya hutang juga ya kalau dari artikel ini yang dari gua pahami. Maka ya uang atau total hutang itu lebih dari bahkan di sini angkanya adalah 1,09 miliar pound. Wow. Untuk diketahui, Chelsea itu ketika dibeli oleh Todd Boehly harganya sekitar 3 miliaran ya kan. Berarti ini hampir setengahnya nih. Angka hutang dari Manchester United sangat besar. Dan hutang ini dibebankan oleh Glazer ya ke klub Manchester United. Jadi ini bukan hutangnya Glazer tapi hutangnya Manchester United. Tanggung jawab dalam tanda kutip ada di Manchester United. Dan oleh karena itulah menurut gue kenapa kok walaupun Manchester United, ini asumsi gue ya, mendapatkan rekor revenue yang sangat tinggi walaupun masih ada kerugian di sana, tapi tidak ada dividen, tidak ada keuntungan atau bagi hasil yang diterima oleh keluarga Glazer karena ya angka hutangnya masih sangat tinggi banget loh. 1 miliar, lebih dari 1 miliar pounds. Keluarga Glazer menaruh Manchester United di pasar bulan November tahun lalu. Ada dua penawar, Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe. Tapi mereka ini tidak ada yang menemui harga yang diinginkan oleh Glazer senilai 8 miliar US dollar atau sekitar 6,4 miliar pounds. Kedua pihak ini menghargai klub di sekitar harga 6,3 miliar US dollar. Berarti hampir perbedaannya ada sekitar 2 miliar US dollar ya. Sheikh Jassim sendiri ini menarik diri dari proses penawaran untuk membeli Manchester United di bulan Oktober dan meninggalkan Jim Ratcliffe bersama Ineosnya ya, satu-satunya. Dan Jim Ratcliffe sendiri ini menawar atau memberikan tawaran 25% kepemilikan klub dan masih
berdiskusi dengan Glazer. Nah, dari kabar sini semakin menguatkan sih menurut gue ya, indikasi kalau Glazer tidak mungkin tidak menjual Manchester United. Artinya begini, apakah itu maksud gua menjual adalah bisa jadi secara mayoritas, bisa jadi secara absolut maupun juga secara minoritas. Artinya mereka butuh dana tambahan untuk Manchester United, untuk masuk ke Manchester United karena hutang aja segini gede loh, 1 miliar ya, lebih dari 1 miliar pounds. Sementara angka di Manchester United atau dari sisi finansial ini kan juga dibicarakan tentang bagaimana stadion yang akan diperbesar, ya kan, di-expand, atau bahkan ada juga ide memperbarui Old Trafford. Lalu ada juga Carrington yang harus diperbaiki lagi, harus diperbarui lagi, ditambah lagi fasilitasnya, belum operasional klub juga. Nah, beban keuangan ini semakin besar menurut gue di Manchester United, akan jauh dari angka sehat. Yes, gue paham memang hampir semua klub di Eropa mereka semua juga memiliki hutang. Cuman menurut gue ada dua hal seperti biasa. Dua hal, nomor satu adalah seberapa besar hutang mereka. Nomor dua, bagaimana pengelolaan hutang itu. Karena ketika hutang itu besar tapi bisa dikelola dengan bagus, maka menurut gue tidak perlu terlalu khawatir. Karena bukan tidak mungkin, tetap akan sehat ya, karena manajemen hutang yang bagus. Nah, kalau di Manchester United, kalau dilihat angka hutang semakin lama semakin tinggi, tapi dari sisi operasional klub ternyata mendatangkan transfer pemain dan lain-lain, ini kan selalu tidak balance. Angka melepas, angka mendatangkan, sering sekali berbedaannya tuh sangat jauh. Dan ternyata angka-angka tersebut juga dibebankan ke hutang klub, yang dimana klub juga dalam tanda kutip yang harus membayarnya. Jadi pemilik ini benar-benar kayak hanya mengambil keuntungannya saja. Ini yang gue lihat, Glazer hanya mengambil keuntungan saja dari segala hal yang terjadi di Manchester United. Sementara kerugian itu larinya ke klub. Oleh karena itulah kalau menurut gue ya, gue jadi melihat, oh kenapa kok selama belasan tahun Glazer di sini, atau katakanlah 10 tahun terakhir, tidak ada perbaikan stadion, yang dimana stadion itu merupakan salah satu komponen mendasar di klub sepak bola, terutama sepak bola modern di Eropa. Ya, mereka bermain sepak bola untuk fans, ya kan. Tempatnya di mana? Ya di stadion. Dan fasilitas stadion di Old Trafford, dari pengalaman gua secara ringan amatiran, bukan yang terbaik, bahkan jauh dari yang terbaik jika dibandingkan dengan stadion-stadion lain di Eropa. Di Amsterdam contohnya, di München contohnya, bahkan mungkin di Rotterdam menurut gua yang usianya juga tua, ya kan, tapi masa iya dibandingkan dengan stadion itu, kan menurut gua seharusnya tidak demikian, melihat bagaimana ukuran dari Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, bahkan brandingnya, ya kan, ini kan melebihi gitu loh. Jadi, dan kalau dibandingkan dengan sesama klub Inggris, contoh bagaimana Liverpool, Anfield, yang mereka selama berapa tahun terakhir ini terus membangun, bahkan terakhir kali gua kesana juga masih dalam tahap renovasi, ada yang sedang direnovasi ya, terutama di bagian away stand, maksudnya di bagian yang ada away stand-nya. Ketika gua kesana tuh sedang dalam tahap direnovasi, penambahan kapasitas stadion juga sudah mereka lakukan. Dan kalau dibandingkan dengan stadion-stadion yang lebih modern lagi di Inggris, seperti stadionnya Tottenham Hotspur tentu saja yang paling terbaru, ya kan, maupun juga kandang dari Manchester City, tim sekota, klub sekota. Dan ya bagaimana Manchester United Old Trafford bahkan tidak lolos ya dalam verifikasi stadion yang akan dipakai untuk Euro. Ini kan sebenarnya memperlihatkan bagaimana buruknya ya fasilitas untuk fans. Sekali lagi, untuk fans Manchester United di Old Trafford itu sangat majemuk menurut gue. Memang sebagian besar tentu saja datang dari kawasan Inggris, tentu saja mungkin yang paling besar ya datang dari kawasan Greater Manchester ya. Tapi kan secara global selalu banyak juga yang datang ke sana. Sehingga menurut gue sudah sewajarnya, seharusnya fasilitas yang ada di Old Trafford itu juga merupakan yang terbaik. Dan kalau kita berbicara soal masalah keuangan secara keseluruhan, ya Manchester United secara saat ini keadaannya menurut gue jauh dari kata sehat. Dan inilah kenapa sekali lagi Glazer di bulan November kemarin mereka mencari tambahan uang gitu.
Mereka tidak punya pilihan lain menurut gue untuk menambah. Dan sekarang situasinya semakin sulit. Karena apa? Mereka hanya punya Sir Jim Ratcliffe saja saat ini ya. Dari pemberitaan mereka hanya punya Ineos saja nih yang memberikan tawaran di atas meja 25%. Tapi 25% itu ternyata Sir Jim Ratcliffe, karena mungkin sekali lagi nih asumsi lagi ya, dia tahu situasinya tidak ada pesaing ya. Mereka ini juga mengajukan syarat-syarat yang sampai saat ini kabarnya sedang didiskusikan. Syarat untuk memegang Sporting ya kan, bagian olahraga terkait dengan Manchester United. Lalu mereka juga minta fasilitas dalam tanda kutip untuk bisa membeli kepemilikan Manchester United lagi sampai dengan kepemilikan penuh. Hal-hal demikian ini mereka semakin pede menurut gua untuk melakukannya, karena kalau dari laporan keuangan ini Glazer sebenarnya tidak punya pilihan yang banyak loh. Mereka tidak punya pilihan yang banyak. Di sisi lain juga ini menggambarkan ya bagaimana ya mungkin Sobat Football United juga mengikuti, fans Manchester United juga mengikuti bagaimana serakahnya Glazer dalam memiliki Manchester United. Dari situ ya kenapa Manchester United tidak kemana-mana selama dipegang Glazer, selama Sir Alex Ferguson sudah tidak lagi di klub. Karena memang dari sisi finansial saja cukup berat beban yang harusnya mereka perbaiki. Manchester United sebelum Glazer datang itu utangnya 0. Saat ini lebih dari 1 miliar. Itu dari sisi hutang saja. Belum kewajiban-kewajiban yang lain, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan menurut gua ya mungkin ya selama tidak ada perubahan di kepemilikan Manchester United, artinya hanya Glazer saja, sulit bagi gue untuk berharap lebih gitu loh. Karena implementasinya tuh bisa sampai ke permainan di atas lapangan. Loh kok bisa begitu bang? Iya, segala keputusan dari atas ini akan menyalur ke direktur-direktur, nanti akan sampai ke kebijakan untuk Erik ten Hag ya, ke skuad Manchester United. Dan kalau melihat ya bagaimana klub-klub lain di Liga Inggris, setidaknya situasi seperti itu mereka lebih baik. Ada satu hal juga kalau gue lihat di klub-klub seperti kayak Liverpool, Arsenal yang mungkin kepemilikannya sama-sama orang US, mereka tidak secara absolut langsung bukan menyentuh, tapi tidak ada semacam kayak tidak ada filter gitu loh. Kalau di Manchester United tidak ada filter, tapi kalau mereka tuh ada filter, yaitu posisi-posisi seperti kayak director of football atau sporting director katakanlah demikian, di mana orang-orangnya yang paham bagaimana untuk mengelola klub sepak bola, visinya bisa dibawa ke sana. Jadi dicegatnya di situ dalam tanda kutip. Di mana Manchester United setelah Sir Alex Ferguson dengan Ed Woodward seperti tidak ada filter. Maksud gue demikian. Jadi kayak yang los-los aja lah. Tidak ada orang yang bisa mencegah supaya tidak berurusan dengan sepak bola, katakanlah demikian ya. Sementara kalau di Manchester City ya sudah jelas dari awal memang mereka kepemilikannya Sheikh Mansur memang ingin supaya berprestasi kan. Mereka ya seperti yang mereka dapatkan musim lalu tuh menurut gue merupakan salah satu mungkin visi ya dari kepemilikan Manchester City mungkin. Tapi di Manchester United baru berapa tahun ini kan, baru 1-2 tahun ini ada John Murtough yang menjadi filter dalam tanda kutip, tapi menurut gue posisinya juga kurang kuat gitu loh, karena ya dari sisi pengalaman dan lain-lain gue meragukan. But anyway, balik lagi, ini sisi keuangan Manchester United sangat-sangat buruk ya. Kita lihat nih, sekarang tidak banyak pilihan, hanya Sir Jim Ratcliffe. Gue harapkan karena itu satu-satunya peluang, satu-satunya pintu katakanlah demikian ya, gue harapkan mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang lebih bagus lagi. Kabar kalau akan membawa orang-orang yang lebih berkompeten dalam mengurus klub sepak bola, ya kan, mantan CEO dari Juventus, Paul Mitchell, semoga bisa menjadi filter nih dalam tanda kutip ya, seperti yang ada di Liverpool ataupun juga Arsenal yang saat ini menurut gue situasinya jauh lebih baik daripada Manchester United. Karena hanya mengandalkan seorang Erik ten Hag saja menurut gue mungkin terlalu naif juga sih, karena ya hanya dia saja tidak akan banyak merubah gitu. Dan dalam dunia sepak bola modern nggak bisa hanya mengandalkan seorang manajer. Manchester United sudah mencoba loh dengan kaliber Jose Mourinho, Louis van Gaal,
legenda klub juga Ole Gunnar Solskjaer. Tidak ada yang sustainable, tidak ada yang awet, katakanlah demikian ya, karena memang nggak ada filter itu tadi yang membatasi dalam tanda kutip situasi dengan Glazer ini. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Tapi bagaimana Sobat Football United melihat nih situasi hutang yang ternyata gede banget ya, keuangan Manchester United yang carut marut. Namun demikian jangan terus menilai, atau gua ya Manchester United nih klub mediocre. Enggak, faktanya memang Manchester United masih menjadi salah satu klub terbesar di dunia dari sisi prestasi apa yang sudah pernah diraih. Yes, memang 10 tahun belakangan ini memang tidak segemilang musim-musim sebelumnya, tapi bukan berarti Manchester United tidak mendapatkan apa-apa ya. Ada sedikit perbedaan level raihan, iya, tapi bukan berarti Manchester United tidak mendapat apa-apa. Dan dari situ sih menurut gue potensi untuk bounce back kembali lagi itu tetap ada. Sekali lagi kurang lebih demikian. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.